Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya Ibu Ani Andriani akan membahas tentang larutan garam dalam bab hidrolisis garam. Tujuan pembelajaran pada bab hidrolisis garam, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri garam yang dapat terhidrolisis dalam air, kemudian mampu menentukan sifat larutan garam yang terhidrolisis dan menentukan pH larutan garam. Kita awali dengan percobaan tentang hidrolisis garam. Berikut ini silahkan untuk membaca lembar kerjanya. Dalam percobaan hidrolisis garam ini akan diselidiki sifat beberapa larutan garam di dalam air untuk menemukan hubungan antara ion-ion pembentuk garam dengan sifat larutan garam di dalam air. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini adalah, untuk alatnya adalah pipet tetes dan pelat tetes. Kemudian untuk bahannya ada larutan natrium klorida, larutan amonium klorida, larutan natrium karbonat, larutan natrium asetat, larutan natrium fosfat, larutan amonium sulfat, larutan aluminium sulfat, larutan natrium sulfat, serta kertas lakmus merah dan biru. Ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada pelat tetes, kemudian ada pipet tetes. Ini pipet tetes. Ingat bahwa satu pipet tetes digunakan untuk satu zat. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan ada larutan natrium klorida, amonium klorida atau NH4Cl, natrium karbonat, natrium asetat, kemudian ada lagi larutan yang lain sampai dengan larutan natrium sulfat. Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Di sini juga ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ini nanti akan kita pakai untuk menunjukkan sifat dari larutan garam tersebut. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Kita kembali ke lembar kerja. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Siapkan pelat tetes dan letakkan potongan kertas lakmus merah dan biru pada setiap lekukan. Jadi di setiap lekukan ini nanti kita masukkan lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian yang kedua, tetesi lakmus pada lekukan 1 dengan larutan NaCl, pada lekukan 2 dengan larutan NH4Cl, lekukan ketiga dengan larutan Na2CO3 dan seterusnya sampai semua larutan teruji dengan kertas lakmus. Kemudian yang ketiga, amati perubahan warna kertas lakmus dan isilah tabel pengamatannya. Nah, tabel pengamatannya seperti ini. Ini untuk tabel pengamatannya. Jadi di kolom pertama ini adalah larutan garam yang akan kita uji. Kemudian sifat larutan garamnya nanti tuliskan di kolom sebelah kanan sendiri. Jadi ketika lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti larutan garamnya bersifat netral. Kalau lakmus biru berubah menjadi merah, berarti larutan garamnya bersifat asam. Dan kalau lakmus merah berubah menjadi biru, artinya larutan garamnya bersifat basa. Sekaligus nanti kalian tuliskan basa pembentuk dari NaCl itu apa, asam pembentuk dari NaCl itu bagaimana rumus kimianya, kemudian bagaimana kekuatan basa pembentuk dan asam pembentuknya. Dan terakhir nanti kita bahas tentang hasil percobaannya. Jadi kita sampai pada menyimpulkan hasil percobaan. Baik, kita mulai percobaannya. Sudah saya siapkan
plat tetesnya, dan di setiap lekukannya sudah saya masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ke dalam setiap lekukan pertama ini nanti akan kita tetesi dengan larutan NaCl. Kita ambil larutan NaCl. Ingat anak-anak, 1 pipet untuk 1 zat. Ini larutan NaCl-nya. Kita ambil, kemudian kita teteskan di lekukan pertama. Lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru. Kemudian lekukan kedua kita tetesi dengan larutan amonium klorida. Kita ganti pipetnya. Di lekukan kedua kita tetesi dengan larutan amonium klorida. Lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya berubah warna menjadi merah. Kemudian di lekukan ketiga dengan larutan yang lain lagi, kita tetesi dengan larutan natrium karbonat. Lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus birunya tetap biru. Itu lekukan ketiga yang kita tetesi dengan larutan natrium karbonat. Kemudian di lekukan berikutnya kita tetesi dengan larutan natrium asetat. Lakmus merahnya berubah menjadi biru dan lakmus birunya tetap biru. Lekukan berikutnya setelah natrium asetat adalah larutan natrium fosfat. Ini kita tetesi dengan larutan natrium fosfat. Lakmus merahnya berubah warna menjadi biru dan lakmus birunya tetap biru. Lekukan berikutnya kita tetesi dengan larutan amonium sulfat. Amonium sulfat. Lakmus merah tetap merah dan lakmus birunya berubah menjadi merah. Lekukan berikutnya kita tetesi dengan larutan aluminium sulfat. Kita lihat lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dan yang terakhir, lekukan yang terakhir kita tetesi dengan larutan natrium sulfat. Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Ini adalah hasil percobaan pada hidrolisis garam. Berikutnya anak-anak silahkan melengkapi tabel pengamatan. Ini kalian lengkapi, kemudian kalau sifatnya kalian bisa melihat data pengamatan yang tadi. Saya contohkan. NaCl, larutan garam natrium klorida, basa pembentuknya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Asam pembentuknya adalah asam klorida atau HCl. NaOH adalah basa kuat, sementara HCl adalah asam kuat. Sifat larutannya netral.
Jadi kita melihat netral berdasarkan hasil percobaan yang tadi. Silahkan di pause dulu untuk melengkapi tabel sebelum nanti saya berikan isiannya. Silahkan dicocokkan hasil pekerjaan kalian dalam melengkapi tabel hasil pengamatan dengan yang sudah diisikan di sini oleh Bu Ani. Jadi larutan NaCl itu bahasa pembentuknya adalah NaOH, asamnya adalah HCl. NaOH adalah basa kuat, HCl adalah asam kuat. Ternyata larutan NaCl bersifat netral. Kemudian yang kedua, NH4Cl itu bahasa pembentuknya adalah NH4OH atau NH3. Dan asam pembentuknya adalah HCl, di mana bahasa pembentuknya adalah bahasa lemah dan asam pembentuknya adalah asam kuat. Ternyata sifat larutan NH4Cl adalah asam. Larutan garam yang ketiga, natrium karbonat Na2CO3, ini bahasa pembentuknya adalah NaOH dan asam pembentuknya adalah H2CO3. NaOH adalah basa kuat, H2CO3 adalah asam lemah, dan sifat larutan garamnya adalah basa. Larutan natrium asetat itu basa pembentuknya adalah NaOH, asam pembentuknya adalah CH3COOH. NaOH adalah basa kuat, CH3COOH adalah asam lemah, dan sifat larutan garamnya adalah basa. Natrium fosfat, basa pembentuknya adalah NaOH dan asam pembentuknya adalah H3PO4. NaOH adalah basa kuat, H3PO4 adalah asam lemah, dan larutan natrium fosfat ini bersifat basa. Amonium sulfat ini terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, larutannya bersifat asam. Aluminium sulfat terbentuk dari aluminium hidroksida yang merupakan basa lemah dan asam sulfat yang merupakan asam kuat, larutannya bersifat asam. Natrium sulfat ini adalah larutan garam yang bersifat netral. Dari data ini kita kembali ke lembar kerja. Berdasarkan percobaan di atas, kesimpulan apakah yang dapat Anda ambil tentang sifat larutan garam di dalam air? Berdasarkan data hasil percobaan, kita bisa menyimpulkan bahwa larutan garam dalam air itu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada yang netral. Kemudian yang B, adakah hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam di dalam air? Dan jelaskan. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwasanya garam yang berasal dari basa kuat, asam kuat akan bersifat netral. Garam yang berasal dari basa lemah, asam kuat akan bersifat asam. Sementara garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka larutannya akan bersifat basa. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi ada hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam di dalam air. Sekarang bagaimana kalau garamnya terbentuk dari basa lemah dan asam lemah? Maka nanti sifatnya tergantung dari siapa yang lebih kuat di antara asam atau basa lemah itu, dan bagaimana kita menentukan
mana yang lebih kuat itu tergantung dari nilai tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya. Jadi tergantung dari Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih besar dari nilai Kb-nya, maka larutan garamnya akan bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar daripada Ka, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Sementara kalau nilai Kb sama dengan Ka, maka larutan garamnya akan bersifat netral. Berikutnya yang terakhir, anak-anak silahkan ini untuk soalnya bisa dikerjakan untuk latihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.